Halo Sobat Cat Lover, salam hangat dari pecinta kucing. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas mitos atau fakta tentang kucing. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan. Kadang tingkah lakunya yang lucu membuat kita yang awalnya lelah bekerja seharian menjadi segar kembali. Oleh karena itu, hewan ini menjadi salah satu hewan favorit banyak orang. Namun, di balik kegemasan dan kelucuannya, bahaya bulu kucing bisa saja mengintai kita, apalagi buat mereka yang memiliki alergi terhadap bulu kucing. Berhentilah memeliharanya, mungkin akan menjadi pilihan yang tepat bagi orang yang alergi terhadap kucing. Memiliki kucing di rumah bisa jadi hiburan tersendiri, dari yang asyik diajak bermain hingga bersantai di pangkuan kita sepanjang malam. Belum lagi bulunya yang indah dan lembut, menjadi menambah daya tarik sebagai hewan peliharaan. Sayangnya, beredar mitos yang berkaitan dengan bulunya yang disebut-sebut menjadi pemicu beragam penyakit, dan ini faktanya. Yang pertama, sumber penyakit toxoplasmosis. Beberapa manusia yang masih belum mengerti apa itu arti toxoplasmosis. Di sini aku mau menjelaskan, toxoplasmosis adalah infeksi yang bisa disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing, ataupun dari pipis, ataupun dari BAB-nya, sayuran dan buah-buahan yang nggak pernah dicuci bersih, ataupun daging yang masih belum matang. Dalam hal ini, banyak yang mengkaitkan kucing dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Walaupun berpotensi menyebabkan tokso, bukan bulunya yang menjadi media penyebaran, tapi kotorannya. Selain itu, risiko ini juga bisa dialami jika memakan sayur dan buah yang kurang segar ataupun kurang bersih. Jadi, kebiasaan makan yang enggak higienis ini bisa menyebabkan penyakit. Jadi, biasakan membuang kotoran kucing sesegera mungkin agar tidak terserang penyakit. Dan apabila ingin memakan buah-buahan ataupun sayuran, maka dicuci bersih hingga higienis. Dan apabila kita ingin memberikan kucing dengan makanan daging, usahakan jangan memberikan ia makanan yang mentah, karena ini akan bisa menyebabkan penyakit yang mungkin saja bisa menular kepada manusia. Dan usahakan memberikan kucing dengan makanan kaleng ataupun makanan ayam yang sudah direbus. Karena apa aku bilang seperti ini? Karena ada banyak beredar mitos ramai di media sosial kalau bulu kucing ini bisa menyebabkan kemandulan. Dan selain itu juga parasit yang sama seperti penyakit toxoplasmosis ini bisa saja mengganggu kesehatan yang ditimbulkan kucing. Oleh karena itu, kita harus antisipasi dan menjaga kebersihan di lingkungan rumah dan lingkungan kamar ataupun lingkungan kucing, agar tetap terjaga kebersihannya demi kesehatan bersama. Dan penjelasan yang kedua, membahayakan ibu hamil. Di balik kita senang bermain dengan kucing yang dapat meningkatkan mengurangi stres ataupun depresi, ternyata memelihara kucing bisa meningkatkan risiko penular penyakit loh. Sebenarnya bukan langsung dari kucingnya, melainkan dari parasit yang menempel pada tubuh hewan ini. Jadi inilah penyebab bulu kucing tidak jarang menjadi ancaman, terutama untuk ibu hamil ataupun orang-orang yang imunitasnya tubuhnya yang sedang rendah. Salah satunya adalah alergi bulu. Bulu hewan bukan menjadi penyebab utama, melainkan percikan ludah ataupun serpihan kulit dan urin kucing. Bahkan ketika kucing membersihkan tubuh dengan menjilati bulunya, risiko alergi menyerang pun sama tingginya. Jadi bagi ibu hamil harus waspada ketika memelihara kucing di rumah. Ada kalanya kita harus mengkandangkan kucing serta jaga jarak dengan kucing. Rajinlah memeriksakan kandungan setiap bulan untuk mendeteksi jika terjadi kelainan pada kehamilan, sehingga bisa dilakukan penanganan sebelum komplikasi itu terjadi.
Karena ada mitos yang mengatakan tidak boleh merawat kucing kalau sedang hamil. Padahal secara umum bulu kucing yang terjaga kebersihannya nggak akan membahayakan penghuni rumahnya. Tapi nggak ada salahnya juga untuk kita berjaga-jaga untuk menghindari rutinitas membersihkan kandang bagi ibu yang sedang hamil. Dan jangan lupa rutin mencuci tangan setelah kita berinteraksi dengan kucing. Dan yang ketiga, di sini aku mau menjelaskan tentang alergi. Salah satu reaksi dari bulu kucing adalah alergi, terutama bagi orang yang sensitif dengan bulu hewan. Bulu kucing yang sering terpapar oleh air liur ataupun kotoran kucing, hal ini yang dapat menyebabkan alergi seperti ruam, gatal-gatal, ataupun bentol pada kulit manusia. Bagi orang yang sangat sensitif, bulu kucing ini bisa menyebabkan bersin, gejala pilek, hingga mata gatal akibat alergi. Terlebih lagi bagi orang yang memiliki riwayat asma bisa mengalami kambuhnya penyakit tersebut. Jika terlalu sering terpapar bulu kucing, maka ada beberapa ciri-ciri alergi bulu kucing yang bisa diketahui dan diwaspadai oleh kita. Yang pertama yaitu bersin. Gejala alergi bulu kucing yang mudah dikenali adalah bersin-bersin. Gejala ini mungkin sering luput dari perhatian banyak orang. Alih-alih alergi kucing, kebanyakan orang mungkin menganggap kalau bersin yang terjadi akibat reaksi alergi debu. Jadi, jika kita memiliki kucing peliharaan dan sering bersin-bersin, bisa jadi kita sedang mengidap alergi bulu kucing. Dan penjelasan yang kedua yaitu gatal-gatal. Alergi terhadap bulu kucing juga bisa ditandai dengan gejala gatal-gatal pada beberapa bagian tubuh, seperti alergi kucing pada mata dan alergi kucing pada kulit. Reaksi alergi kucing ini ada yang langsung muncul sesaat setelah menyentuh bulu kucing, tetapi ada juga yang baru merasakan beberapa jam ataupun sehari setelahnya, tergantung kemampuan respon sistem imun pada masing-masing orang. Kemudian yang ketiga yaitu pembengkakan. Gejala alergi bulu kucing juga bisa berupa pembengkakan, misalnya pada mata. Sama seperti gejala gatal, pembengkakan pada mata juga dapat langsung muncul beberapa menit setelah terpapar bulu kucing atau dalam kurun waktu beberapa jam hingga hari kemudian. Yang keempat, peradangan. Jika kita ingin mengetes apakah kita memiliki alergi terhadap bulu kucing, maka kita akan mencobanya menyentuh bulu kucing. Apakah ada tanda bahwa kita sebenarnya mengidap alergi bulu kucing ataupun tidak? Gejala ini tergolong cukup serius dan tergantung pada seberapa besar sensitivitas imun pada tubuh kita. Jika kita mengalami gejala alergi kucing yang satu ini, maka kita perlu memeriksakan diri kita ke dokter. Kemudian yang kelima, sesak nafas. Alergi kucing juga tidak lepas dari potensi gejala shock anafilaksis, yaitu kondisi ketika di mana reaksi alergi yang tergolong parah dan bahkan bisa mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Akibat dari alergi kucing umumnya berupa penyumbatan pada tenggorokan yang kemudian mengakibatkan sesak napas. Jika tidak segera ditangani di rumah sakit, maka sesak nafas ini bisa mengancam jiwa. Jadi, jika kita memiliki riwayat sesak napas, maka jaga jaraklah dengan kucing agar kita tetap aman. Kemudian yang keempat, bulu kucing penyebab asma. Kenapa bulu kucing bisa menyebabkan asma? Karena di mana kondisi yang terjadi ketika saluran udara kita menyempit dan membengkak, serta dapat menghasilkan lendir berlebih. Kondisi ini dapat membuat kita sulit bernafas, bahkan batuk, ataupun mengeluarkan suara siulan mengi saat kita bernafas. Penyebab asma sendiri masih belum diketahui secara pasti, namun ada banyak hal yang bisa memicu terjadinya kondisi tersebut. Salah satunya adalah hewan peliharaan seperti kucing. Bila kita mengalami asma setelah memelihara hewan tertentu, kita mungkin saja memiliki alergi terhadap protein yang ditemukan pada bulu hewan tersebut. Air liur, bahkan menyentuh atau menghirup alergi ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita bereaksi secara berlebihan, sehingga mengakibatkan gejala asma kita semakin parah. Asma yang terjadi setelah terpapar alergi disebut juga asma alergi.
Disebutkan sekitar 60% dari semua pengidap asma di Amerika Serikat mengidap jenis asma ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sekitar 30% pengidap alergi memiliki alergi kucing atau anjing, dan jumlah orang yang mengidap alergi kucing 2 kali lebih banyak daripada pengidap alergi anjing. Yang terakhir, di sini aku mau menjelaskan gimana caranya mengetahui bila penyebab asma adalah kucing. Mungkin kita masih bertanya-tanya, bagaimana cara untuk mengetahui bila yang menjadi penyebab asma yang kita alami adalah kucing dan bukan yang lain? Nah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan penyebab asma kita. Yang pertama, amati gejalanya. Kebanyakan orang yang memiliki alergi terhadap kucing biasanya menunjukkan reaksi alergi dengan cepat, seringkali dapat beberapa menit setelah berada dekat dengan hewan tersebut. Namun, ada juga yang beberapa orang yang mungkin tidak merasakan gejala sampai beberapa jam kemudian. Selain gejala asma, mungkin kita juga akan mengalami gejala lainnya seperti gatal-gatal, hidung dan mata berair, bersin, dan batuk. Bila kita memiliki alergi yang parah terhadap hewan, mungkin kita mengalami masalah pernapasan yang parah, detak jantung yang meningkat, ataupun bisa menyebabkan pingsan. Reaksi ekstrim tersebut bisa disebut anafilaksis. Dan yang kedua, cobalah untuk menjauh dari kucing. Lihat apakah gejala asma kita membaik setelah menjauh dari kucing. Bila iya, maka bisa dipastikan kita alergi terhadap hewan tersebut. Ingat, memindahkan kucing ke ruang lain atau keluar kadang-kadang tidak bisa mencegah gejala asma, karena alergi dapat tertinggal di karpet, di furnitur, ataupun di pakaian kita. Bahkan, bila kita memberikan kucing pada orang lain, mungkin kita masih mengalami gejala selama beberapa waktu. Dan yang terpenting, yang terakhir ialah jalani tes alergi. Satu-satunya cara yang paling efektif ialah memastikan apakah kita memiliki alergi kucing ataupun tidak dengan meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan alergi. Dokter mungkin akan melakukan tes tusuk kulit ataupun tes darah. Maka pentingnya membawa kucing kita rutin ke dokter hewan untuk memastikan kucing yang kita pelihara itu terbebas dari virus, bakteri ataupun parasit, terutama yang bisa menular ke manusia. Jadi rutinlah bawa hewan peliharaan ke dokter hewan untuk mendapatkan vaksin dan memeriksa kondisi kesehatannya. Nah, itu tadi dia penjelasan dari mitos atau fakta tentang bulu kucing serta caranya mengetahui bila penyebab asma adalah kucing. Terima kasih yang sudah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa dukungan dan sarannya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.